Okay, good morning, students. How are you today? I hope you are all fine, even though you are just stay at home until today because of the pandemic COVID-19. Uh, okay, I'm so happy to meet you again because in the two previous session or previous meeting, I just give you a slide in the Google form, but today I will show you the video about the asking and giving opinion repetition. Because the material is not end, but I will tell you more because it is just like a repetition. I want to review this material from the beginning until to the end. Okay? Jadi begini, ini hanya pengulangan saja karena kan yang sebelumnya hanya slide-slide. Yang pertama 2 minggu yang lalu ya. Yang pertama, yang kedua yang minggu lalu, dan yang sekarang hanya pengulangan. Jadi ini hanya mengulang kembali materinya karena meskipun memang ini kelihatannya simple, it's like simple, but I want you to more know about this material and you get that knowledge that I already gave to you. Jadi supaya ilmunya lebih dapat, meskipun ini memang materinya nggak terlalu susah ya, tapi saya hanya mengulang kembali. Dan tetap ingat harus tetap ada latihan juga ya. Dan juga saya mau beritahukan kepada taruna-taruni kelas 11 APB dan EA. Sebenarnya saya agak sedikit kecewa ya, kemarin yang tugas-tugas yang pertemuan pertama dan kedua yang minggu lalu itu pun cuman 29. Minggu lalu itu hanya 29 respon yang memberikan respon ke pertemuan minggu lalu. Kalau yang minggu sebelumnya itu lebih parah lagi. Yang minggu pertama itu lebih parah. Mungkin 3 orang atau 5 orang itu. Tapi kalau yang minggu lalu lebih banyak ada peningkatan. Jadi saya mengharapkan, I hope you tell to your classmates, tolong kasih tahu kepada semua rekan-rekan taruna-taruni yang lain kelas 11 AP, A, APB dan EA, tolonglah, meskipun bukan cuma bahasa Inggris, yang mampu lain juga kalian harus berikan respon, karena sudah diberikan link oleh Pak Andi, wakil kurikulum, kepada kalian, jadi kalian langsung kerjakan, ikuti gitu ya. Kalau kalian memang mungkin ada kendala, mungkin bisa dilapor entah apa, mungkin masalah kuota atau apa gitu kan, tapi bisa diatasi nanti entah bagaimana cari solusinya ya. Jadi nanti tolong diberitahukan, dikasih tahu sama teman-temannya, tell your classmates to respond this English online learning. Jadi supaya nanti pembelajarannya itu tetap masuk pada kalian ilmunya gitu. Jadi ingat juga ini saya kasih tahu, meskipun ini belajar online, bukan berarti kalian tuh santai di rumah. Ingat ya, setiap pertemuan itu kan saya dikasih latihan 5 soal. Jadi setiap pertemuan itu akan saya nilai. Ya, akan saya nilai terus, saya rekap nilainya. Saya ambil nilainya terus, ya. Tapi saya yang minggu lalu saya agak bagus, ada peningkatan dari yang hitungan jari sampai 29 orang itu yang minggu lalu. Saya bangga dengan kalian. Tapi kalau bisa kalau bisa bertambah lagi ya. Jadi jangan menganggap karena online nggak usah lah gitu. Ini tetap harus kalian lakukan karena nilainya itu tetap ada saya buat. Ya kalau berarti kalian nggak ada minggu yang lalu atau minggu yang sebelumnya nggak, ya berarti kosong nilainya. Karena nanti mungkin tadi akhir semester atau di pertengahan semester ini akan saya berikan hasilnya, itu nilai kalian di latihan-latihan itu akan saya berikan sama Pak Andi, wakil kurikulum. Jadi beliau nanti yang akumulasi nilai kalian setiap pertemuan. Karena kalau kalian ibaratnya kalian tidak ada respon, itu pun kalian sudah absen, ya kan? Jadi kan nggak masuk, nggak ada ibaratnya absen alpha gitu ya. Jadi saya mohon, I'm begging to all of you, please do give your response and do the exercise. Jadi kasih respon ke linknya itu, Google Form itu, dan kerjakan. Ya, memang yang saya sebutkan itu memang kalian harus mengerjakan dengan yang kalian bisa sendiri. Jangan nyontek, jangan
ambil dari Google, jangan dari buku, kerjakan sendiri. Karena memang saya sudah bangga kalau kalian sudah memberikan respon, kalian mengerjakan latihannya. Tapi kalau memang itu pun kalian juga nyontek kan sama aja. Jadi kalau bisa kan lebih bagus lagi, lebih keren lagi, dan lebih mantap lagi kalau kalian mengerjakannya sendiri. Masalah salah itu tidak apa-apa, karena gini, bagi saya tuh tidak pintar itu bukan yang utama. Yang penting kalian ada kemauan, kalian ada keinginan supaya mengikuti pelajaran ini, ya kan? Ya masalah pintar itu kan belakangan, yang penting ada kemauan dulu. Kalau kalian mau, kalau kalian rajin, pasti akan saya kasih nilai plus, yakin. Tidak akan sebut nilai C, ya itu nggak bisa. Tapi kalau kalian misalnya, meskipun kalian hanya seperti biasa, tapi saya akan berikan nilai kalau kalian memang ada feedback, ada kerajinan kalian mengerjakan latihan-latihan setiap minggunya yang saya berikan dan berikan respon gitu. Oke? Itu saja pemberitahuan dulu, maksudnya supaya untuk belajar online English ini supaya lebih konsisten lagi ke minggu-minggu yang akan datang. Karena ini absen juga, nilai kalian juga ya kan? Ya, ini demi kalian juga, bukan demi saya. Ya, saya memberikan saya yang memberikan kewajiban saya menjelaskan materi yang ada di sini. Oke? Okay, in this time in this meeting, I just to repeat again about the material, asking and giving opinion. Okay, okay, the first slide. Ini yang bersama seperti yang sebelumnya materi ini ungkapan ya. Jadi expression how to asking opinion. Opinion itu pendapat ya. Jadi you ask opinion to someone else. Jadi minta pendapat seseorang gitu. Kita misalnya pendapat suatu benda, suatu acara, seseorang, mungkin kan banyak. Jadi kan itulah yang namanya asking opinion. Tapi saya akan menjelaskan lagi definition of asking opinion. Okay. As you can see in this slide, an action which a person asks an opinion to someone else about something. Bisa juga someone else juga tentang orang yang. Jadi gini, ini adalah ekspresi di mana seseorang itu meminta pendapat dari seseorang. Jadi seseorang yang minta pendapat dari seseorang tentang sesuatu, misalnya tentang buku, tentang film, tentang musik, tentang benda, pokoknya banyak, tentang produk. Jadi kan ada pendapatnya gitu, something, atau someone juga, seseorang, misalnya selebritis ya kan, aktor, jadi penyanyi, ya banyak. Jadi mau ada jadi ini ibaratnya ekspresinya itu meminta pendapat. Gimana pendapatnya ya, itulah contohnya. Oke. Tadi asking itu kan meminta. Sekarang giving itu memberi. Jadi tadi sudah diminta, meminta atau menanyakan minta pendapat gitu. Sekarang memberikan pendapat. Jadi sudah diminta, jadi diberi. An action which a person give a response and opinion to someone. Jadi ini semacam ekspresi juga, di mana seseorang memberikan atau merespon, ya, yaitu memberikan sama ya, merespon sebuah pendapat, opinion kepada seseorang gitu. Jadi memberikan pendapat, misalnya ya misalnya contohnya kayak pendapat apa, misalnya filmnya bagus ya, jadi kan itu pendapat dia. Atau filmnya tidak bagus, ya kan tergantung apa yang diberikan pendapatnya, apa yang diresponkan gitu. Oke, next, expressions of asking opinion. Ini ada beberapa, ini juga yang kemarin ya sudah saya berikan slide yang minggu pertama, pertemuan pertama, itu sudah saya paparkan. Itu ada beberapa ekspresi meminta atau menanyakan opinion itu. What do you think? Bagaimana menurutmu? Itulah kalau bahasa Indonesianya. Bagaimana menurutmu? Terus, what is your opinion? What is your opinion? Apa pendapatmu? Itu kan meminta atau menanyakan gitu kan. What are your ideas?
apa saja idemu tentang, maksudnya tentang ini, tentang itu kan banyak. Jadi kan ibaratnya emang masih nyambung, masih berhubungan. How do you feel about that? Nah, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan tentang itu? Jadi kan hampir sama. Jadi tapi memang meskipun ini berbeda semua, yang terakhir ya, do you have any thought on that? Nah, itu kan hampir sama. Meskipun ini berbeda dari penulisan atau pengucapan, tapi intinya semua yang kelima ini adalah ungkapan memberikan meminta, maksudnya meminta pendapat gitu ya, meminta atau menanyakan. Oke, next slide. Oke, expressions of giving opinion. Oke, nah ini juga, inilah yang tadi meminta, sekarang memberi. Inilah contohnya. I think bla bla bla. Contohnya, I think your smartphone is nice, is amazing gitu. Jadi kan ada semacam responnya. Jadi memberikan pendapat kepada suatu produk, ya bisa jadi ya kan. In my opinion, she is so beautiful lah. Menurut pendapat saya, dalam pendapat saya, dia cantik. Nah, kan jadi kan pendapatnya tentang seseorang gitu. I don't think that. Kalau ini berlainan. Kalau tadi kan setuju, ini semua setuju yang tadi nomor 2 kan. Yang I don't think itu udah berlawanan. Saya tidak setuju gitu. I don't think, saya rasa dia tidak apa, misalnya tidak cantik ya. Itu pun pendapat dia. It is the opinion of him ya kan. I believe that. Nah, ini juga sama. I believe that, I feel that, itu hampir sama. Cuman yang ketiga ini yang aja yang negatif ya, yang tidak setuju. Oke, grammar. Ini in the last meeting I share this to all of you through the Google Form. Jadi sudah saya berikan di Google Form. Tapi saya jelaskan lagi, ini tentang grammarnya. Jadi di dalam giving opinion itu, ini tapi khusus untuk giving saja ya. Ini khusus giving opinion, jadi memberikan saja. Jadi should, pakai should, seharusnya, itu pakai seharusnya ya. Oke. As you can see in there are 3 example. The first is, in my opinion, nah, menurut pendapat saya, he should go to the doctor. Jadi should itu seharusnya. Jadi ibaratnya menurut pendapatnya dia memberikan saran, tapi sekalian memberikan pendapat, tapi sekalian memberikan saran atau masukan gitu. Jadi should itu seharusnya ya, go to the doctor. Berarti kan kalau go to the doctor berarti kan dia lagi sakit ya kan, jadi harus pergi ke dokter gitu ya. Oke. The second, I think they should keep the contract ya. I think, saya rasa mereka sebaiknya, atau keep itu kan tetap, maksudnya keep the contract itu supaya kontraknya tetap berjalan gitu. Jadi jangan diakhiri dulu kontraknya, kalau bisa masih terus berlanjut. Itulah maksudnya kalau di sini sebaiknya. Jadi pakai should ya. Number 3, I feel that she should stay at home. Ini kalau sekarang ini lagi pandemi kan, stay at home. Jadi seharusnya dia di rumah gitu, jangan kemana-mana karena nanti virus corona menyerang gitu kan di mana-mana. Jadi just stay at home. Jadi she should stay at home. Itu yang pakai should. Oke, ini pakai verb tapi diikuti dengan kata that. Bahwa, that itu bahwa, bukan itu ya. Tapi kalau bahasa Inggris itu kan meskipun dia satu kata tapi bisa kalau diterjemahkan maksudnya banyak. Tapi kalau kita fokus sekarang ke that itu berarti bahwa ya. Thinking verbs. Thinking verb itu adalah kata kerja. Ibaratnya thinking kan memikirkan juga gitu kan. Jadi dipikirkan, maksudnya memikirkan atau merasakan atau menduga. Jadi seperti itu ya. Thinking verb ini ada contohnya. I got 1, 2, 3, 4, 5, 7
think, believe itu percaya ya, kalau di ini ya. Hope mengharap, expect menduga, know tahu, feel itu merasakan, understand itu memahami. Jadi ini semua kata yang semuanya ini termasuk ke thinking verb ya. Jadi kata kerja, verb itu kata kerja, jadi thinking, jadi kata kerja yang ibaratnya yang melibatkan kita itu supaya berpikir atau supaya pakai otak kita gitu. Misalnya mengetahui, menduga itu kan pakai penalaran kita gitu ya. Oke. Nah, I got 4 examples of thinking verb that used by follow by that clause ya. Example number 1, I hope that you will enjoy your holiday. Nah, jadi saya harap kamu akan menikmati liburanmu. Ya, jadi kan itu memberikan pendapat juga. Jadi saya harap, jadi pakai kata-kata ini, hope ini ya. Pakai hope ya. Nah. Pakai hope. Dan yang ini believe. Number 2, I believe that you will pass the exam. Saya yakin atau percaya, yakin juga sama ya. I believe that you will pass the exam. Saya yakin bahwa makanya kan tadi yang that itu bahwa, bukan itu tapi bahwa ya kalau di kalimat ini. I believe that you will pass the exam. Jadi saya yakin bahwa kamu akan lulus ujian ya. Jadi akan lulus di ujian. Oke. Number 3, I know that I see your wallet. Apa itu wallet? Kalian tahu kan dompet ya. Itu adalah dompet. Saya tahu bahwa saya melihat dompetmu. Nah, itulah. I expect. Sorry tadi saya belum buat ini expect-nya tadi sebelum saya warnain. I expect that she did not go to Jakarta. Tunggu dulu ya, biar lebih bagus. I expect that she did not go to Jakarta. Saya menduga dia tidak akan pergi ke Jakarta ya. Tapi karena corona, jadi banyaklah penyebabnya, entah kenapa. Oke, grammar in giving opinion. Ini masih tetap juga, tapi pakai saying verb. Tadi thinking verb. Sekarang pakai saying verb. Saying itu mengatakan. Jadi saying verb itu yang melibatkan alat ucap kita, mulut. Jadi berhubungan mulut. Jadi kita memakainya we use verb with our mouth. Jadi ada say, explain, announce, state, mention, reply, tell. Say mengatakan, explain menjelaskan, announce mengumumkan, state menyatakan, ya bisa juga, atau ya bisa juga menyatakan, mention menyebutkan, reply membalas, tell memberitahu. Jadi semuanya berhubungan di mana we have to use our mouth, and that's related to saying verb. Okay? Examples. Okay. Ada 4 contoh yang saya ambil lagi. Ini belum ya. I tell. It's not finished yet, so please go. Forgive me. Okay. They said that. They said that. Tapi biasanya ya, kalau misalnya kebanyakan kalau untuk kalimat seperti ini, dia verb to jadi berubah ke verb to, bukan say tadi ya, bukan yang say yang mana tadi.
bukan say yang ini ya, tapi dia jadi berubah karena biasanya jadi verb to jadi sudah lewat ya, sudah pas. Say that they make a mistake, mereka membuat kesalahan. Atau make tadi ya, bisa juga they make a mistake. Number two, this I stated that she should save her money. Saya menyatakan bahwa dia sebaiknya menyimpan uangnya. Jadi kan ada that juga. Setelah kata saying verb tadi diikuti kata that clause, bahwa gitu ya. Okay, number three, we announce that you will are the champion. Jadi akan jadi pemenang gitu. Ya, jadi diumumkan bahwa dia akan jadi pemenang. Oke, nah, ini tadi masih sorry. Will be, bukan A ya. Salah lagi. Oke, will be. Yes. Will be the champion. Ya, pakai be tadi, bukan pakai A. Sorry. Itu ya, jadi juara. Oke, number 4. I tell that they borrow some book. Nah, jadi saya memberitahu mereka meminjam beberapa buku. Mungkin ada sesuatu yang penting ya. Jadi itulah inilah tadi yang ini yang saying verb, ini thinking verb, dan ini pakai should. Oke? Oke. Jadi ini ya. Oke, jadi nanti untuk latihannya tetap juga seperti biasa, karena sudah dari instruksi dari atasan. So I will give you every meeting. I will give you exercise, which included 5-question essay, not multiple choice essay. Oke, jadi nanti untuk soalnya ada 5. Mungkin nanti kalau yang 1 sampai 4 itu nanti masih berhubungan dengan yang saying verb ini, saying verb, atau mungkin yang juga nanti yang thinking verb ini, dan satu lagi yang should ya, should itu. Jadi mungkin itu masih 1 sampai 4 karena kan dialog kalian sudah bisa, sudah ada mengerjakan. Jadi saya coba yang lain lah dulu. Tapi yang nomor 5, the number 5, you have to make a video. Jadi kalian harus buat video di mana kalian bisa harus ada teman, terserah sih ya. Kalau saya sarankan ini kan karena percakapan, jadi ada 2 orang conversation, 2 person in 1 conversation, jadi harus 2, nggak mungkin 1 conversation, kan harus 2. Jadi kalau misalnya bisa nanti kalian jumpa dengan teman satu kelas, tapi berdua ya, jangan rame-rame. Ini masih COVID-19, nggak boleh rame-rame. Kalau cuma berdua mungkin ada yang teman jumpa ke rumah temannya misalnya, jadi bisa mengerjakan video itu gitu ya. Jadi videonya tetap tentang asking and giving opinion. Durasinya paling minimal 3 menit. 3 menit minimal. Kalau di bawah 3 menit itu saya anggap gagal. Ya, jadi nomor 5 itu harus buat video, terserah temannya yang mana. Jadi kalian tentang asking and giving opinion ya, harus 3 menit ya minimal. Jadi buat videonya dan langsung dikirim ke WA saya. Nanti mungkin ada beberapa dari siapa nanti teman
mungkin senior kalian yang kelas 12 atau masih ada mungkin ya beberapa nomor kalian, nomor saya sama kalian, jadi langsung dikirim. Oke? Itu tentang yang nomor 5 ya. Dan ingat, kalian speaking ya, itu speaking bukan reading, bukan membaca tapi berbicara. Ya, jadi mungkin terserah kalian mau kalian hafal duluan, penting harus speaking ya. Jangan baca kertas, jangan silent ada kertas, itu udah kurang nanti nilainya. Jadi terserah, penting 3 menit itu nggak terasa nanti. Penting kalian harus bisa. Karena ini kan expression, jadi saya harus menilai speaking kalian juga. Karena bahasa Inggris kan bukan hanya reading, bukan hanya writing, bukan hanya listening, tapi speaking juga kan harus bisa. Dan ingat, penilaiannya ada 5: pronunciation, vocabulary, grammar, comprehension, dan fluency. Jadi kelimanya ini kalian harus bisa bagus. Jadi jangan nanti yang lain misalnya yang satu aja yang bagus, yang empatnya enggak. Jadi harusnya semuanya yang kelima ini penilaiannya terus bagus ya. Oke. I think that's all our meeting today. Thank you for your attention.